Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perlawanan Makassar yang terjadi pada tahun 1666 hingga 1669. Awalnya muncul konflik internal di kerajaan Goa antara bangsawan yang pro dan kontra terhadap VOC. Penyebab utama perang ini adalah penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Karena Makassar ingin tetap berdagang bebas dengan siapapun. Untuk menaklukkan Makassar, VOC mengirim armada besar di bawah pimpinan Cornelis Firmin dibantu oleh Arung Palaka dari kerajaan Bone yang merupakan musuh lama Goa. Pertempuran berlangsung sengit hingga akhirnya pada 18 November 1667 ditandatangani perjanjian Bungaya yang memaksa Goa mengakui kekuasaan VOC. Namun, rakyat Makassar terus melawan hingga tahun 1669 ketika benteng Somba Opu jatuh dan banyak prajurit Makassar gugur. Setelah itu, terjadi pembunuhan dan penangkapan terhadap sisa-sisa pasukan Goa. Perang Makassar menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai jalannya perang dan akibat yang ditimbulkan setelahnya. Sebab umum dari perlawanan Makassar. Ada dua sebab. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan VOC. Yang kedua, persaingan kekuatan. Sedangkan sebab khususnya kita mengambil tiga sebab. Yang pertama yaitu penolakan monopoli, yang kedua penggunaan politik adu domba, dan yang ketiga yaitu ekspansi militer VOC. Selanjutnya, jalannya perang atau perlawanan. Jalannya perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 meliputi perlawanan sengit Sultan Hasanuddin terhadap VOC Belanda yang ingin memonopoli perdagangan rempah, penggunaan taktik pertahanan benteng dan gerilya laut oleh pihak Buatalo, serta pemanfaatan politik adu domba VOC terhadap kerajaan-kerajaan lokal seperti Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Konflik memuncak dengan jatuhnya benteng Somba Opu dan penandatanganan perjanjian Bongaya 1667 yang sangat merugikan Makassar, sehingga Goa terpaksa menghentikan perlawanan setelah kekalahan telak. Berikut timeline-nya. Dampak positif bagi perlawanan Indonesia terhadap penjajah. 1. Inspirasi semangat perlawanan. Kedua, menjadi simbol keberanian. Ketiga, menguatkan identitas lokal. Dampak positif terhadap peta politik Indonesia Timur. 1. Bangkitnya kekuatan Bone. Dengan kekalahan Goa, Bone yang sebelumnya merupakan bawahan Goa bangkit menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan dan menjadi sekutu VOC, mengubah landscape politik di wilayah tersebut. Kedua, memperluas pengaruh VOC. Meskipun berdampak buruk bagi Goa, kemenangan VOC secara tidak langsung memperluas pengaruhnya di wilayah timur Indonesia. Dampak negatif pada politik dan ekonomi. 1. Kekalahan dan kehilangan kekuasaan. Perang Makassar berakhir dengan kekalahan kerajaan Goa yang sebelumnya merupakan kerajaan maritim yang kuat di Sulawesi Selatan, sehingga kekuasaannya digantikan oleh Bone dan wilayahnya yang lemah. Kedua, perjanjian Monggaya yang merugikan. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Monggaya yang sangat merugikan, di mana VOC mendapat monopoli perdagangan dan Makassar kehilangan wilayahnya. Ketiga, beban keuangan.
Kerajaan Goa diwajibkan membayar ganti rugi perang kepada VOC, sehingga menimbulkan beban keuangan yang besar bagi kerajaan dan masyarakat. Dampak negatif pada sosial dan kultural. Yang pertama, migrasi dan diaspora. Sebagian rakyat Makassar mengungsi ke wilayah lain karena kalah perang. Ada yang fokus pada dunia spiritual, sementara yang lain memutuskan untuk meninggalkan Sulawesi Selatan dan mencari kehidupan di perantauan. Yang kedua, pengaruh VOC di Sulawesi Selatan. Kehidupan rakyat Goa Talom menjadi dipengaruhi oleh blok barat yang merupakan kekuatan VOC dan perdagangan Goa tergantikan oleh VOC. 3. Hilangnya kejayaan Goa. Popularitas dan kejayaan kerajaan Goa Talom hilang akibat kekalahan dalam perang dan pemberlakuan isi perjanjian Bogaya. Berikut adalah tokoh pembela dari kerajaan Goa Talom. Yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 yang memimpin kerajaan Islam Goa Talom dari tahun 1653 sampai 1669. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih melawan penjajahan Belanda dan pandai dalam berdagang, serta mendapat julukan ayam jantan dari timur. Yang kedua, Karaeng Galesong. Karaeng Galesong adalah seorang bangsawan dan panglima perang kerajaan Goa yang terkenal dengan keberanian dan kehebatannya dalam berperang. Ia adalah putra Sultan Hasanuddin, pemimpin kerajaan Goa yang gigih melawan penjajahan Belanda. Selanjutnya, ada tokoh lainnya juga yang terlibat dan berperan penting dalam Perang Makassar. Yang pertama, Syekh Yusuf dan Karaeng Aji. Kemudian, ada juga tokoh sekutu dari VOC dan Kerajaan Bone. Yang pertama dari VOC yaitu Cornelis Pilmen. Cornelis Pilmen adalah Gubernur Jenderal VOC yang memainkan peran penting dalam Perang Makassar. Ia memimpin pasukan VOC dalam perang melawan Kesultanan Goa Talom yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Dan kemudian, tokoh dari Kerajaan Bone yaitu Arung Palaka. Arung Palaka adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Bone yang memainkan peran penting dalam Perang Makassar. Ia bersekutu dengan VOC untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin dan Kesultanan Goa Talom karena memiliki dendam pribadi terhadap Sultan Hasanuddin yang sebelumnya mengusirnya dan keluarganya dari Bone. Dampak non-fisik perlawanan Makassar. Yang pertama, semangat persatuan dan perlawanan. Perjuangan Sultan Hasanuddin melawan monopoli dagang VOC menumbuhkan semangat persatuan dan harga diri di kalangan masyarakat Makassar yang menolak tunduk pada kekuasaan asing. Yang kedua, tradisi kemerdekaan. Perlawanan ini juga mewariskan tradisi kemerdekaan dan keberanian dalam menghadapi penindasan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Yang ketiga, diaspora dan adaptasi budaya. Kekalahan perang memaksa sebagian masyarakat untuk hijrah ke daerah lain di Nusantara. Hal ini memperkaya budaya lokal di berbagai daerah, sekaligus memperkuat jaringan diaspora Makassar yang tersebar. Dan dampak fisiknya, yang pertama, perubahan struktur ekonomi. Kekalahan Goa dan monopoli dagang oleh VOC mengakhiri dominasi politik dan ekonomi maritim Kesultanan Goa Talom. Yang kedua, dampak monopoli dan kesejahteraan. Monopoli perdagangan oleh VOC mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat Makassar karena mereka tidak lagi bebas berdagang dengan bangsa lain. Yang ketiga, perubahan peta politik regional. Perang Makassar dan kemenangan VOC memperluas pengaruh VOC di Indonesia bagian timur dan menggantikan Goa sebagai kekuatan dominan dengan munculnya Bone sebagai negara bawahan VOC. Pengaruh peristiwa perlawanan Makassar pada masa kini. Pertama, kesadaran sejarah. Memahami perjuangan Sultan Hasanuddin melawan monopoli VOC menumbuhkan kesadaran akan sejarah, penindasan, dan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kedua, politik adu domba atau divide et impera. Penggunaan strategi divide et impera oleh VOC untuk memecah belah Kesultanan Goa menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kekuatan asing berusaha mengadu domba bangsa sendiri yang juga masih terjadi dalam bentuk lain hingga saat ini. Yang ketiga, pelajaran tentang monopoli dan ketidakadilan. Perjuangan melawan monopoli perdagangan VOC mengajarkan dampak negatif dari dominasi ekonomi oleh pihak luar dan pentingnya melindungi kepentingan ekonomi lokal. Yang keempat, pengembangan keberanian dan ketangguhan. Keberanian Sultan Hasanuddin dalam melawan kekuatan besar VOC memberikan pelajaran tentang semangat juang, ketahanan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan besar yang menjadi pelajaran berharga untuk generasi sekarang. Perlawanan Makassar ada manfaatnya juga bagi generasi penerus bangsa. Yang pertama, menghargai sejarah lokal. Yang kedua, membangun semangat pemberdayaan.
Yang ketiga, menguatkan nilai persatuan. Dan yang keempat, memahami strategi perjuangan. Jadi kesimpulannya, Perang Makassar di tahun 1666 hingga 1669 berakhir dengan kekalahan Kesultanan Gorontalo dan penandatanganan perjanjian Bonggaya yang merugikan mereka. Perang ini membuat VOC memonopoli perdagangan di Indonesia Timur, menyebabkan kemunduran Gorontalo serta menandai awal dominasi VOC dengan peran penting Sultan Hasanuddin, Cornelis Pilmen, dan Arum Palaka. Demikian penjelasan kami mengenai Perang Makassar tahun 1666 hingga 1669. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.